Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswaku sekalian? Siswa kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Azscreen yang akan Ibu share melalui link YouTube ya. Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai kerajinan bahan lunak buatan dari kalau minggu lalu dari lilin dan dari fiberglass. Untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan mengenai kerajinan bahan lunak buatannya dari gips. Ya, ada yang tahu sebelumnya mengenai apa itu kerajinan gips? Ya, kita pelajari hari ini ya. Gips itu merupakan bahan lunak buatan yang memang bahan-bahan tersebut terbuat dari bahan kimia yang dibuat untuk dijadikan suatu kerajinan, yang mana kerajinan itu bisa dibentuk dengan cara dicetak. Nah, kerajinan gips ini ya mudah kita buat karena bahan-bahannya pun bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Namun dengan cara dibeli, bukan dengan cara kita buat sendiri. Contoh ya, kita mulai dengan bahan gips. Bahan gips ini merupakan bahan yang bentuknya berupa bubuk ya, berupa tepung. Sehingga di dalam proses pembuatannya gips ini kita memerlukan cairan sebagai bahan campuran. Nah, kita bisa juga dalam proses pembuatan bahan lunak dengan menggunakan gips ini, kita menggunakan yang namanya cetakan. Ya, kalau waktu di materi kemarin untuk tanah liat, untuk lilin dan juga untuk fiberglass, kita juga memerlukan yang namanya cetakan. Dan di sini kita gunakan cetakan untuk bahan lunak dari gips itu sama. Cetakan yang digunakan juga cetakan yang sifatnya nanti berubah memiliki bentuk yang diinginkan. Contoh, misalkan kalian ingin membuat bentuk karakter ya, tokoh karakter. Nah, itu kalian sudah siapkan cetakannya tersebut. Apakah cetakannya tersebut harus dari silikon? Apakah cetakan tersebut dari benda keras juga? Karena nanti pada saat setelah kering dia sifatnya akan keras ya. Nah, itu akan kalian lihat di bahan dan pembuatan kerajinan gips tersebut ya. Kita lihat di sini apa saja yang menjadi bahan-bahan yang digunakan pada saat pembuatan kerajinan gips ya. Yang pertama, lihat di gambar ya, Ibu besarkan. Di pada gambar tersebut ya, di situ ada yang namanya pada gambar A tepung gips. Ini yang disebut tepung gips. Tepung gips ini bisa kita dapatkan di material ya, di material bangunan atau toko bahan bangunan. Nah, di situ kita bisa bilang semen putih boleh, gips boleh, dia akan tahu dan akan memberikan. Nah, biasanya kalau kalian khusus untuk gips, bilang aja untuk dibuat cetakan bentuk benda. Nah, dia akan memberikan produk yang memang khusus semen putihnya untuk gips. Apabila kamu mau menggunakan semen putih yang kiloan, bisa, itu juga ada. Nah, yang berikutnya adalah kita menggunakan di sini plastisin. Plastisin ini adalah lilin ya nak, lilin yang biasa kalian bisa temukan di toko mainan atau di abang-abang tukang mainan ya, suka ada yang jual lilin-lilin seperti ini. Nanti lilin ini untuk apa? Lilin ini sebagai cetakan apabila kalian ingin membuat cetakan sendiri, bentuknya dibikin sendiri. Nah, lilin ini sebagai pengganti silikonnya.
Lalu yang berikutnya adalah yang C, ini merupakan pewarna. Nah, pewarna yang digunakan adalah cat. Cat yang apa yang pakai? Cat tembok biasanya ya. Oke. Atau akrilik juga bisa. Kita lanjut kepada halaman berikutnya mengenai alat pembuatan gips. Alat pembuatan gips ini adalah alat yang memang merupakan sebagai alat bantu yang digunakan pada saat proses pembuatan. Contoh, mangkok atau gelas ya. Pada gambar A itu ada mangkok atau gelas. Lalu bisa juga sendok. Di situ ada juga cetakan plastisin dan juga kuas ya. Itu bukan kaos ya, kuas. Kuas itu nanti digunakan pada saat proses pewarnaan. Nah, yang bagian C untuk cetakan plastisin yang Ibu bilang tadi, cetakan ini dibuat dari bahan dasar plastisin yang tadi kalian bisa beli di abang-abang mainan atau di toko mainan anak-anak. Yang berikutnya adalah produk kerajinan gipsnya. Nah, produk kerajinan gips ini bisa kalian perhatikan hasil-hasilnya digambar di bawah ini. Di situ bentuknya ada bentuk patung ya, ada bentuk topeng ya. Dan bahkan ada yang sudah diwarnai dan juga ada yang belum diberi warna. Nah, bentuknya ini bisa berbentuk fauna atau hewan ya, flora ya, atau tumbuhan, atau bisa juga human atau orang ya, atau juga berbentuk karakter-karakter seseorang atau karakter-karakter tokoh dari yang kalian suka ya. Kebetulan di sini kalau ini ada gambar topeng. Topeng ini merupakan tokoh karakter dari wayang atau dari perwayangan, contohnya Bagong ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah proses pembuatan kerajinan gips. Proses pembuatan kerajinan gips ini yaitu kita mulai dengan bahan-bahan yang sudah kita miliki. Kita akan buat dengan perbandingan takaran 1:2. Takaran 1 itu adalah untuk gips dan takaran 2-nya untuk air ya. Jadi anak-anak, kita sudah siapkan nih wadah tadi, gelas atau mangkok. Lalu kita tuangkan gipsnya itu. Kalau kalian mau menakarkan gips itu dengan takaran gelas, satu gelas biasa atau gelas yang tinggi harus sama ya. Jadi 1 gelas takaran tepung gipsnya, lalu 2 takaran untuk airnya dengan gelas yang sama. Nah, setelah itu kalian aduk ya perbandingan tersebut. Nah, ada lagi apabila kalian ingin mendapatkan hasil dari gips tersebut bentuknya berongga ya. Berongga itu dalam arti cairannya lebih banyak. Hasilnya nanti tidak padat ya. Ada rongga-rongganya. Nah, itu bisa kalian gunakan rumus perbandingan 1:3. 1 adalah tepungnya, 3 adalah cairannya. Kemudian kalian aduk sampai tidak bergumpal. Nah, setelah itu jangan lama-lama kalian tunda karena cairan gips ini akan cepat mengering. Apabila sudah teraduk dengan rata, maka kalian cepat lakukan penuangan cairan gips tersebut ya, hasil adukan tersebut. Sebelumnya cetakan yang kalian akan tuangkan gips tersebut sudah kalian oleskan dengan minyak goreng ya. Contoh, bila kalian ingin menggunakan cetakan tersebut dari cetakan agar-agar, atau kalian bisa beli celengan bentuk karakter dari ayam. Nah, bisa kalian bongkar. Kalau dari cetakan dari celengan ayam itu kalian belah menjadi 2, tapi tidak belah full semua terbelah menjadi 2, sebagian saja. Lalu
kalian oleskan kanan kiri dua belahan bentuk yang berbeda itu, ya, diberi dengan olesan minyak goreng. Setelah itu, atau bisa dengan menggunakan baby oil, ya, bisa dua-duanya. Setelah itu kalian isi salah satu sisi dari bagian yang terbelah dua tersebut. Nah, setelah kira-kira menutupi sebagian dari bentuk celengan atau bentuk karakter yang kalian punya, baru kalian tutup dan kalian diamkan. Sama bila kalian juga menggunakan cetakan yang lain, kalian isi sampai penuh lalu kalian diamkan. Setelah kalian diamkan mengering, ya, tidak perlu dijemur di terik matahari yang panas sekali, cukup di bawah matahari yang tidak terlalu panas juga tidak apa-apa, dia karena akan dengan sendirinya didiamkan akan mengering. Nah, setelah mengering, ya, kalian bisa buka cetakan tersebut, dituang seperti kalian membuka cetakan agar-agar yang sudah dingin, bisa kamu tuang dengan wadah. Kalau ini tidak perlu, mungkin kalian menggunakan alas koran atau kertas lain, lalu kalian balik, ya, posisi cetakannya tersebut dan digoyang-goyangkan sedikit. Nah, nanti akan jatuh hasil gips yang ada di dalam cetakan tersebut. Nah, proses yang berikutnya adalah apabila sudah menjadi suatu bentuk yang sudah jadi, yang sudah sesuai dengan cetakan, maka hasil kerajinan gips tersebut belum jadi karena tidak menarik. Agar menarik, kalian lakukan pengecatan warna dasar dahulu agar dari kerajinan tersebut tertutup oleh warna, ya. Nah, kita lihat di sini untuk prosesnya. Nah, lihat di situ. Pertama tadi gipsnya diaduk. Setelah diaduk hingga kental, lalu adonannya disiram ke dalam cetakan. Ini untuk pada gambar, ya. Setelah itu ditunggu kurang lebih 15 menit sampai kering. Tergantung kebutuhan, ya. Tidak selalu 15 menit. Kurang lebih setengah jam lah lebih amannya, karena terkadang gips itu berbeda-beda dalam prosesnya, ya. Lalu yang berikutnya, gips tersebut dijemur. Setelah dikeluarkan dari cetakan, dijemur kembali. Lalu setelah dijemur kembali, gips tersebut dapat diamplas apabila ternyata kasar. Setelah diamplas, baru melalui proses pewarnaan. Oke anak-anak, kita masuk pada kerajinan yang berikutnya, yaitu kerajinan sabun. Nah, kerajinan sabun ini merupakan kerajinan bahan lunak yang memang dibuat berasal dari zat kimia tertentu, yaitu sabun. Nah, sabun yang kita maksud ini adalah sabun yang memang kita gunakan sehari-hari untuk mandi, ya. Sabun yang sifatnya padat, ya. Apabila kena air, sabun ini akan bersifat licin. Karena mengandung deterjen, maka sabun ini sifatnya lunak sehingga mudah dibentuk, ya. Nah, bagaimana untuk teknik pembuatannya? Teknik pembuatannya bisa dengan cara dicetak. Namun dengan cara dicetak itu, sabun tersebut otomatis harus dihaluskan terlebih dahulu. Apabila menggunakan teknik yang kedua, yaitu dengan cara diukir, maka kita menggunakan dengan cara diukir ini alat tertentu untuk dalam proses pengukiran. Oke, kita masuk lihat, ya, apa saja yang menjadi bahan dan alat dalam proses pembuatan kerajinan sabun tersebut. Yaitu pertama adalah bahan. Bahan merupakan hal-hal yang digunakan sebagai penunjang dalam proses pembuatan. Nah, di dalam proses pembuatan kerajinan sabun ini, kita memerlukan bahan yang pertama adalah sabun mandi. Sabun mandinya bisa sabun mandi gips,
Liverboy, ya bebas. Kalian mau gunakan apa saja boleh. Nah, pada gambar itu digunakan Liverboy ya, sabun batangan. Lalu yang berikutnya ya adalah sabun ini bisa digunakan dengan teknik diukir atau juga bisa digunakan dengan teknik cair ya. Nah, alat pembuatannya kita bisa menggunakan di sini ada spidol ya, ada alat ukir ya, ada jarum atau kawat, lalu ada pensil dan juga alatnya ada cetakan silikon ya. Nah, produknya berbeda-beda. Di sini, apabila kita sabunnya cair yang digunakan, kita bisa menggunakan cetakan, contohnya hasilnya seperti yang di gambar A. Ini menggunakan cetakan. Lalu untuk gambar B, itu menggunakan teknik ukiran. Nah, yang di gambar C, ya hasil produknya itu bisa dengan teknik diukir ya, juga ya dengan menggunakan alat ukir yang memang menggunakan alat ukirnya lebih lengkap. Kalau yang B itu menggunakan alat ukir yang seadanya ya, mungkin menggunakan cutter atau pisau kecil. Nah, masuk kepada proses pembuatan kerajinannya. Proses pembuatan kerajinan sabun ya, di sini kita gunakan alat yang namanya yaitu ukiran. Nah, ukiran ini digunakan, lihat alat ukirnya bisa kita cari di di toko kerajinan ya, alat tulis juga ada. Apabila kita mencari itu bisa kita beli di sana. Nah, pertama kita buat dulu sketsanya terlebih dahulu di sabun ya. Lalu setelah kita sudah buat sketsanya, bisa kita cungkil pada bagian dasarnya. Setelah itu, tekstur yang kita cungkil tadi ya, kita perdalam cungkilannya, lalu kita beri mata, lalu dengan ukiran-ukiran cungkilan yang sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu, sabun yang kita cungkil tadi, kita ukir tadi pun sudah bisa terbentuk ya. Nah, yang berikutnya dari kerajinan sabun ini nanti akan Ibu berikan ya sistem pembuatan kerajinan sabun yang menggunakan teknik cetakan atau dibentuk ya, yaitu dengan cara sabun batangan ini dihaluskan ya, diseset dengan menggunakan pisau, lalu kita aduk, kita campur dengan bahan lain yaitu menggunakan tepung tapioka ya, atau juga menggunakan tepung maizena. Nah, nanti prosesnya ini dari kerajinan bahan lunak dari sabun ini berbeda dengan teknik ukiran, karena dia akan sistemnya diaduk, dicampur, lalu diadonkan sampai dia bentuknya ulenannya itu sampai kalis, sehingga seperti menjadi adonan pada saat kalian membuat polymer clay. Nah, barulah setelah menjadi adonan tersebut bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Apakah mau dijadikan bunga atau dijadikan bentuk-bentuk karakter yang lain. Itu dengan teknik, dengan cara dilumatkan, dihaluskan sabunnya. Nah, karena di buku ini tidak ada, nanti akan Ibu berikan dalam bentuk link video ya. Yang berikutnya kita masuk kepada kerajinan polymer clay. Nah, kerajinan polymer clay ini merupakan kerajinan yang memang bahannya itu sudah dicampur dengan bahan tertentu ya. Apakah menjadi mirip adonan kue ya. Nah, kita untuk polymer clay di sini karena buatan, kita tidak usah
membuat, tapi kita bisa dengan cara membeli, karena polimer clay yang sudah jadi itu banyak dijual. Nah, lalu untuk apa Bu kalau kita sudah jadi terus kita apakan? Ya, kalau kita sudah beli polimer clay ini banyak terjual di toko-toko mainan juga ada, bahan-bahan kimia juga ada. Nah, kalian bisa langsung buat itu menjadi suatu benda yang kamu inginkan. Apakah karakter seperti Doraemon, Hello Kitty, ya, atau hewan-hewan, fauna atau flora tumbuhan, ya. Nah, polimer clay ini tidak seperti tanah liat, ya. Kalau tanah liat itu kan bisa langsung dibentuk, tapi perlu pembakaran. Nah, kalau polimer clay tidak, karena dia hanya cukup didiamkan saja. Nanti di dalam prosesnya setelah kamu bentuk, misalkan dijadiin Doraemon, bentuk Doraemon, kamu bentuk, kamu seperti tekniknya seperti tanah liat, tapi tidak perlu dibakar. Kalau sudah jadi cukup didiamkan saja, dia akan mengeras, ya. Nah, kita lihat bahannya. Bahan pembuatan kerajinan polimer clay. Di sini yang pertama adalah bahan kerajinan polimer itu sendiri, ya. Bu, apa bedanya sama floor clay? Beda. Kalau floor clay kita bikin sendiri. Kalau polimer clay bahannya bisa kita beli, ya. Floor clay terbuat dari tepung terigu, dari tepung kanji, bisa dari tepung tapioka. Nah, kalau polimer clay itu sudah dibuat dari proses bahan campuran bahan kimia, sehingga dia sudah siap digunakan, ya. Nah, contoh lihat pada gambar A. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Intinya seperti plastisin juga. Bedanya polimer clay dengan plastisin pun ada. Kalau plastisin agak berminyak pada saat dibuat, jadi dia tidak cepat keras, ya. Bila dicampur lagi dengan menggunakan baby oil, dia akan lunak kembali. Tapi kalau polimer clay tidak bisa. Kalau dia sudah dibuka dan dibuat lalu didiamkan, tidak dilindungi dengan pelindung plastik atau tidak disimpan, dia akan mengeras seperti hasil dari gips atau dari tanah liat. Hanya di dalam prosesnya tidak perlu dibakar, tidak perlu dijemur, cukup didiamkan, dia akan mengeras. Yang berikutnya adalah kotak serbaguna, ya. Ini adalah kotak serbaguna, ini gunanya nanti sebagai wadah penyimpanan dan juga aksesoris. Nah, ini untuk sebagai hiasan. Nah, kalau di buku kita akan menjadikan apa ya? Kita lihat untuk alatnya. Alat pembuatannya di sini kita perlukan cukil. Yang kedua, udah otomatis bahan polimer clay-nya sendiri. Lalu alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan juga alat potong. Nah, kita lihat di situ, oh ternyata kita akan gunakan polimer clay ini akan dicetak dan dengan teknik diukir. Lihat di situ, hasil produk kerajinan polimer clay itu bisa bermacam-macam. Apabila kita buat dengan secara manual sesuai yang dengan apa yang kita inginkan, maka hasilnya pun akan berbeda-beda bentuknya sesuai dengan hasil dari kreasi kita sendiri. Ada jadi donat, ya, ada yang menjadi burger, ya, seperti itu. Nah, apabila kita menggunakan tadi dengan menggunakan cetakan, kita bisa lihat di gambar yang berikut. Bisa jadi gelang, ya. Nah, atau bisa menjadi seperti topeng-topengan, ya. Nah, tuh lihat lucu ya, ada bisa jadi seperti boneka kecil. Nah, ini merupakan hasil dari polimer clay. Kalau kalian beli, kalian seperti main lilin-lilinan yang biasa kalian lihat adik-adik kalian bikin, ya. Kalian mau bikin bentuknya karakter orang, boleh. Kalian bisa bikin karakter tokoh kartun yang kalian suka, boleh. Atau bentuk makanan seperti pada gambar
di buku ya, itu boleh bebas. Nah setelah jadi kalian bisa warna-warnanya kan bermacam-macam. Nah itu warnanya tidak perlu pewarnaan, sudah dari sananya ada warna biru, merah, kuning. Nah itu bisa kalian pilih. Jadi kalian pada saat membuat jangan satu warna, kalian harus ada beberapa warna sehingga kreasi dari hasil kerajinannya tercipta dengan bagus, cantik ya, sesuai keinginan kalian. Oke anak-anak, itu untuk kerajinan polymer clay. Nah prosesnya ya, kalau tadi hasilnya, nah prosesnya di buku ya untuk tadi kerajinan dengan menggunakan apa? Ukiran, kita lihat di sini. Nah, polymer clay yang langsung kering itu bisa langsung dibentuk sebelumnya. Namun ada juga polymer clay yang biasanya juga melalui dipanaskan dahulu dengan 100 derajat. Jadi dia harus kayak model tanah liat. Namun jarang untuk model yang seperti ini. Apabila yang modelnya dibakar seperti tanah liat, biasanya dia akan memiliki kekuatan keawetan yang lebih tinggi, tidak mudah pecah ya, karena dia melalui proses pembakaran. Kalau untuk yang ibu bahas tadi itu untuk kalian buat, karena kalau kalian buat untuk dengan cara sistem pembakaran itu akan sulit ya. Biasanya kalau yang sudah menggunakan pembakaran ini biasanya dijual-jual ke tingkat mancanegara, jadi produksinya juga sudah tingkat pabrik ya. Nah kita buat yang manual saja dulu. Nah lihat di situ polymer clay yang sudah dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan tangan. Nah lalu dibuat kombinasi warnanya dengan berbagai variasi bentuk. Kalau di sini mau dijadikan pernak-pernik seperti anting dan kalung atau gelang yang disematkan menggunakan manik ya, diberi lubang dengan menggunakan kawat. Nah, lihat di situ. Hasilnya lalu dipanggang. Nah, kalau kamu memang mau buat jadikan itu hiasan, anting atau aksesoris yang memang ada daya jual tinggi, boleh. Kamu nggak pengen praktis, kamu bisa agak repot dikit. Kamu punya oven, kamu masukkan ke dalam oven makanan, kue yang biasa ibu kamu buat untuk makanan kue kering. Nah, di situ kamu oven di atas oven yang sudah panas, ya. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Ronce manik-manik, ya. Bisa gelang, ya, atau sesuai selera. Nah, alat-alat ronce untuk gelang dan manik-maniknya ini bisa kalian dapatkan di toko bahan aksesoris ya. Kalau mau buat brod sendiri itu ada ya, contohnya seperti itu. Oke, nah anak-anak, kita sudah selesai untuk materi kerajinan bahan lunak buatan dari gips, dari sabun, dan juga dari polimer clay. Nah, untuk tugas kalian ya, kalian bisa melihat nanti ada beberapa video ya di Google Classroom yang ibu kirim di sana di bagian materi. Nah, kalian simak video tersebut ya yang menyangkut kerajinan bahan lunak buatan untuk materi hari ini. Nah, untuk tugasnya ibu tidak gunakan lembar kerja LK, tidak ya. Ibu akan berikan untuk tugasnya nanti bisa kalian lihat di bagian tugas kelas ya, kalian buka di situ di Google Classroom untuk kelas 8. Nah, untuk yang terakhir materinya adalah kemasan. Kalau tadi masuk kepada bahan, jenis-jenis bahan lunak buatannya. Sekarang kita masuk ke dalam kemasan. Baik kemasan ini digunakan untuk kemasan bahan lunak buatan alami maupun kemasan untuk bahan lunak buatan. Nah, kemasan ini adalah suatu hal bagian terakhir yang mana digunakan dan dibuat
dengan tujuan untuk melindungi hasil produk yang kita buat sehingga tidak cepat rusak, ya, atau menambah daya jual tinggi karena akan menarik dari hasil kerajinan yang kita buat, ya. Daya tariknya juga ada. Jadi kalau bikin kemasan itu juga kita harus pikirkan apa yang cocok untuk kemasan dari kerajinan yang akan kita buat, ya. Adapun contoh gambarnya lihat di situ ada kemasan yang menggunakan dibungkus dengan menggunakan plastik, ya. Ada yang menggunakan wadah, ya, seperti kardus, ya. Nah, contoh di sini masuk kepada proses proyek kerajinan bahan lunak. Nah, ini adalah kalau di materi yang E, ini masuk kepada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya yang akan kita buat dalam bentuk job sheet. Apa saja di dalam langkah-langkahnya, di dalam proyek pembuatan kerajinan bahan lunak, kita kalau mau membuat proyeknya, kita bentuk, ya, langkah-langkahnya yang tertulis, yang isinya yaitu antara lain pertama perencanaan. Nah, di dalam perencanaan itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini isinya adalah ide dan gagasan. Ide dan gagasan kalian tuangkan di situ. Kalian mau membuat apa? Ya. Mau membuat kerajinan bahan lunaknya dari alam atau dari buatan. Yang berikutnya adalah menentukan bahan, alat, dan bahannya. Apakah bahan yang digunakan itu dari alam atau dari buatan? Lalu yang berikutnya adalah idenya dari mana? Idenya dari mana bisa kita ketahui, misalkan kamu dari YouTube atau dari majalah atau bahkan dari buku paket, ya. Terakhir ada sketsa. Nah, untuk di bagian ini sketsa harus digambar. Apabila kalian ingin membuat kerajinannya bentuknya vas bunga, berarti kamu gambar vas bunganya yang sudah jadi, bukan dari gambar vas bunga yang belum jadi. Jadi misalkan di vas bunganya itu ada ukiran bunga, ya kamu gambar di situ gambar bunga di vas bunga tersebut, ya. Jadi gambar realnya tapi dalam bentuk sketsa. Pelaksanaannya pun yang bagian kedua, ya, adalah di dalamnya ada alat dan bahan. Lalu untuk kegiatan alat dan bahan kamu masukkan, kamu tuliskan di dalam pelaksanaan. Lalu yang B-nya alatnya. Ya, kalau yang tadi A bahannya, lalu yang B-nya adalah alatnya. Yang C-nya baru proses pembuatan. Nah, di dalam proses pembuatan ini kamu tulis langkah-langkah kerjanya sampai kepada penyelesaian finishing. Nah, sampai selesai finishing, ya, prosesnya kalau di dalam kalian bentuknya diketik, kalian bisa buat langkah-langkahnya disertai gambar. Kalau hanya ditulis saja dengan menggunakan alat tulis, ditulis di buku prakarya, buku tulis prakarya, tidak usah, ya, tidak perlu. Oke. Nah, itu pada gambar proses pembuatan kerajinan dari tanah liat, ya, dari tanah liat. Mohon maaf ya, karena sedang batuk. Nah, di sini masuk ke dalam evaluasi. Dari evaluasi ini, ya, di langkah evaluasi kalian cukup memberikan hasil dari kerja kalian. Kalian jelaskan evaluasinya bagaimana hasil akhirnya, ya. Apakah bentuknya retak, apakah mungkin agak tidak rata teksturnya, ya, seperti itu. Itu adalah evaluasi akhir. Oke, sampai di sini untuk materi yang
terakhir setelah kerajinan bahan lunak yang di atas ya. Untuk tugasnya ya nanti akan kalian lihat yang ibu bilang tadi, bentuknya adalah membuat langkah kerja ya, langkah kerja. Nah, langkah kerjanya itu dari apa? Nah, ibu tentukan langkah kerjanya membuat kerajinan bahan lunak buatan dari sabun. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu video yang ada di materi kerajinan bahan lunak di Google Classroom tersebut. Kalian buat dari video yang ada itu menjadi bentuk langkah-langkah kerja seperti di halaman kita start tadi langkah kerja di halaman yang bagian E, halaman 53 ya anak-anak ya. Jadi tugasnya itu seperti di halaman 53 ya, mengenai pembuatan proyek kerajinan bahan lunak yang isinya di dalamnya pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi ya. Nah, ini di dalam setiap bagian awalnya dari pelaksanaan maupun evaluasi atau bahkan yang pertama kali perencanaan itu ada langkah-langkahnya. Jadi perencanaan itu langkahnya ada ilustrasinya apa dulu, kamu kenapa membuat kerajinan ini. Yang kedua, ide gagasannya dapatnya dari mana. Yang ketiga adalah sketsanya digambar. Nah, setelah itu masuk ke proses pembuatannya, yaitu di pelaksanaan. Kalau proses pembuatan berarti kalian masukkan langkah-langkah pembuatannya. Nah, kalau evaluasi hasil jadinya kira-kira bagaimana hasilnya. Nah, untuk evaluasi boleh dicantumkan, boleh tidak. Kalau kalian mencantumkan, kalian seakan-akan sudah membuat, lihat hasilnya, seakan-akan kamu sudah ada hasilnya. Karena ibu sudah masukkan ke dalam bentuk video, kalian bisa amati saja dari hasil kerajinan di video tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini ya video yang ibu sampaikan, video pembelajarannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan dikerjakan semua tugas-tugas yang dari guru kalian. Semangat selalu di PJJ dan selalu berdoa. Ya, ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.